Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan udah ya? Sebulan ya? Lebih lah. Lebih ya? Lebih. Gila, gue kepoin breaknya lama banget gitu ya. Malu, ini hostnya sambil ngejob di luar juga. Oke, bercanda. Tapi hari ini ada yang berbeda dari tema bahasan kita yang biasanya. Kalau yang biasanya itu lebih banyak ngomongin soal Emang ada yang biasa ya? banyak kan yang biasa sebenarnya. iya. Terlalu biasa mungkin ya. Oke. Oh enggak ya? enggak. Jadi hari ini kita akan bahas hal yang berbeda karena kita mau ngomongin tentang teknologi hari ini. Apapun di dalamnya ya, karena teknologi kan luas ya. Nah, dua orang ini orang yang ditembak begitu aja buat maju ke depan kamera. Jadi bisa lihat wajahnya yang Kalau saya udah biasa. Iya. Ya biasa. Emang dia udah biasa ditembak-tembakin. Kalau yang ini ya Anda bisa lihat ya teman-teman semua, teman-teman semua bisa lihat wajahnya tuh tegang gitu ya, nggak natural gitu. Emang kayak gitu dia. Biasa di belakang kamera, minum ya? ini di depan. Boleh minum? Boleh. Mau sekali tenggak juga boleh. Grogi Jangan lupa baca bismillah ya. Bismillah. Oke, kita kenalan dulu untuk narasumbernya Quick Point hari ini. Orang yang biasa di balik layar yang editing. Waktu itu kayak 1 tahun lalu udah sempet di depan kamera juga dia. Pas Idul Fitri ya. Akivino. Lebaran sekarang udah lupa. Gitu ya. Akivino gitu ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, terus satu lagi ini ada Akhi Iwan gitu ya. Perkenalkan diri dong, tarik dikit dong mic-nya. Coba kalau ngobrol tuh yang relax gitu, yang natural. Tarik aja mic-nya. Terima kasih. Kenapa terima kasih? Itu dia. Makanya hari ini kita mau ngomongin soal gini deh. Pertama gue mau bahas tentang artificial intelligence. Iya kan? Apa tuh? Ya, yang pakar IT situ bukan aneh. Anda taunya AI. Nah itu dia. AI. AI. Iya AI. Adobe AI. Iya AI, artificial intelligence. Nah, kalau sekarang yang ramai ChatGPT nih. Iya. Pernah nyobain nggak? Pernah. Gimana? Cerita dong. Nggak suka. Kenapa? Tarik ya, biar jelas. Kenapa? Nggak Apa suka. yang bikin Karena Anda bahasa Inggrisnya nggak lancar. itu kan bisa pakai bahasa Indonesia lagi. Ngaco. Bisa. Cuman pada saat dipakai pakai bahasa Indonesia, munculnya tuh nggak seluruh yang sempurna seperti kita pakai bahasa Inggris. Masa sih gue pakai cobain ya. Lumayan sih. Lumayan, Itu membantu cuman- banget loh. Kalau cuman- lagi gini ya. Kadang-kadang gini kan kayak butuh teman brainstorming nih untuk cari ide gitu. Ketika pakai si ChatGPT ini kalau pengalaman anak secara pribadi ya. Itu kayak yang kayak serasa punya teman brainstorming gitu loh. Jadi kayak punya teman buat tukar pikiran gitu. Kadang-kadang ada buntu ide atau apa yang ya udah cobain deh. Kira-kira asal bisa kasih pertanyaan yang pas sih sebenarnya. Nah, Terus itu dia kasih sebenarnya jawaban yang oke banget. Kemarin tuh udah nyobain. Bukan kemarin doang sih, udah beberapa kali nyobain. Cuman kadang karena mungkin ya bahasa Indonesia yang terlalu bagus, jadinya munculnya beda. Contoh nih misalkan, Anda lagi butuh untuk membuat proposal apapun, proposal something gitu, munculnya bukan. Munculnya kayak template yang memang bukan proposal tapi kayak keterangan dan lain-lain. Cuman ya pas Anda cek memang bahasa Indonesianya harus baku. Memang iya sih. Nah, permasalahannya untuk beberapa dokumen atau beberapa hal-hal yang memang untuk kita jadi idenya itu kan kadang-kadang berbeda. Makanya kalau pas bahasa Inggris, it's okay. Gitu. Jadi mumpung Ana lagi les, mungkin ada yang mau bantu biaya les. Oh enggak ya? Enggak sih, enggak. Bohong. Private aja mana? Private aja. Bayarannya mahal. Enggak. Nah, terus yang lagi rame itu sekarang hampir rata-rata semua pakai tuh chatbot ya. Chatbot Apa bedanya antara programnya sebenarnya sama nggak sih? Atau apa bedanya antara si ChatGPT sama chatbot? Pasti beda. Karena gini, chatbot itu adalah suatu aplikasi atau robotik yang memang berbentuk AI yang disiapkan dengan isian. Contoh gini, FAQ berarti ya? Q&A dong. Q&A. Oh iya Q&A ya. Dia sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang Tarik mic-nya biar kedengeran. Dia sudah siapin pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya mic-nya salah deh, putar. Oh. Bagian depannya. Iya. Nah,
Oke, tempel. Oke, ngomong. Ya jadi dia tuh udah ada Hmm. pertanyaan-pertanyaannya yang dimana nanti kita pilih. Ah, Oh ternyata ini pertanyaannya ah. yang kita butuhkan nih, Ah. yang kita dalam kesulitan. Nanti di Artinya situ- based on dari banyaknya pertanyaan yang sering ditanyain sama pengguna Iya, dong. betul. Oke, terus? Nah jadi di situ dia baru tuh jelasin jawabannya. Jadi jawabannya udah ya mereka selalu nyiapin pertanyaan dan jawabannya. Udah baku tuh. Sudah. By Selain default, dari ya? itu by default. Heeh. Kalau selain itu ya nggak ada di listnya mereka ya kita nggak bisa. Oke. Tuh, di Cuma situ. bedanya kalau si AI ini dia bisa secara online nyari jawaban yang sesuai kalau pertanyaannya pas. Betul. Kalau kayak chat GPT itu kan dia kan database-nya kan dia kan luas, besar. Luas, iya. Dia tergantung dari database-nya dia kan. Ah. Semua data-data diambil semua sama Dan dia. itu benar-benar Dan dia berarti benar-benar surfing ke seluruh bagian Di big data. big data. ya big data ya mainnya. Dia Ya? jatuhnya ke big data. Oke. Lanjut dulu ngomongin big data. Ntar ini jadinya masuk nih, oke. Itu ke chat, berarti tadi chatbot. Tapi Chatbot. sekarang gini, kalian bergerak di bidang IT nih. Artinya gini, sebenarnya kalau dari sisi orang-orang yang kerja di depan gitu ya. Mhm. Mungkin Iya. dari segi di consumer relationship management misalnya. Berarti kan banyak handling komplain, keluhan, Betul, betul. pujian juga iyalah pasti ya. Mhm. Customer care lah kasarnya. Iya. Seberapa efisien chatbot dari segi IT sebenarnya itu kalau gini, kalau dari depan sih kan impactnya ya maksudnya oke lah, ada beberapa hal yang sebenarnya terlalu sering ditanyain yang kalau harus naruhin satu operator di situ kayak Iya. buang-buang resource nggak sih gitu kan? Betul, betul. Cuma naruhin orang doang buat jawabin pertanyaan yang berulang-ulang gitu. Jadi emang dulu orang tuh kan selalu kan ada apa sih kayak operatornya lah. Hmm. Jadi kalau ada keluhan apa kita telepon operatornya. Benar. Nah, jumlah pemakai misalkan dia jual aplikasi lah. Kalau enggak ya kayak Telkom, kalau enggak apalah ya. Itu kan customernya kan banyak banget, ribuan. Iya, benar. kan. Mau nggak mau kalau telepon terus kan banyak dong operator yang bakal ngebalesin dari customernya ini. Nggak efisien lah ya. Nggak efisien. Kalau misalkan penuh, terus orang nelponin banyak yang nelponin kan otomatis kan mesti nunggu, mesti ya bersabar lah untuk dilayanin. Antriannya kan. jadi panjang, Antriannya jadi gitu panjang ya. kan. Nah di situ orang mulai kesel, pasti kan kok lama sekali. Belum pulsa. Tuh. Iya dong, kalau komplain by phone kan pasti ada pulsa dong. Tuh. Dan Oke. kesini-sini tuh orang lebih senangnya tuh begitu mereka ada komplainan harus cepat diselesaikan biar kepuasan pelanggan tuh tetap terjaga. Ya benar. Nah, chatbot itu dia itu meminimalisir. Jadi satu lebih cepat. Jadi orang apa sih masalahnya? Ya. Nanti dijelasin sama dia. Iya. Nih tinggal pilih. Oh masalah saya A. Nanti dijawab sama dia. Kalau misalkan dijawab masih nggak kejawab juga, itu baru bisa ke operatornya. Jadi kan mengurangi. Jadi ada yang lolos dari chatbotnya. Kalau dia lolos dari chatbotnya itu berarti kan masalahnya dia sudah selesai. Ya. Jadi nggak pakai lama lagi, nggak perlu nelpon, nggak perlu ini, dia Iya. cuma cari, oh ya masalah saya ini, Ya. dia baca, dia kerjakan, dia bisa memperbaiki sendiri. Ya, jadi instant problem solving sebenarnya. Betul. Nah, di satu sisi perusahaan untung juga karena nggak terlalu banyak karyawan. Ya. Jadi hanya operator aja Operatornya yang di ujung ya. yang Kalau udah standby urgently doang, banget yang urgent banget. Jadi antrian telepon itu akan berkurang. Antrian-antrian call center itu akan berkurang. Jadi kalau dari segi company hemat budget, Betul. efisien juga gitu ya. Betul. Ribet nggak kalau buat tim IT-nya ngembangin chat GPT? Mungkin Akhiboy bisa cerita. Ya kalau Ana nambahin dikit. Nah. Kalau misalkan untuk chatbot itu, sebenarnya kan chatbot itu dari histori beberapa kasus.
Jadi ada namanya bisnis analis, ada namanya analisis, data analis gitu. Dan itu ditugaskan memang untuk menganalisa. Kalau bisnis analis, bisnis ini mau kemana sih sebenarnya? Ya. Tapi di teknikal ada namanya data analis. Dia akan tahu bahwa dari proyeknya ini, contoh nih, kita ngomong brand ya, salah satu telekomunikasi lah, ya di handphone itu punya beberapa kasus. Misal contoh jaringan putus, kartu bermasalah. Yes. Itu yang sering kan? Pulsa nggak ada, pulsa nggak masuk. Ya benar. Terus sering putus-putus. Ya. Itu kan beberapa kasus. Ya, itu kan beberapa kasus yang memang standar ya. Maksudnya yang memang selalu terjadi gitu. Dan itu dimasukkan ke dalam chatbot. Nah, di chatbot itu yang biasa memang disolvingin sama CS yang sebelumnya, dimasukin sebagai list menu problem solving. Oke. Nah, di situ dimasukin tuh. Jadi pada saat yang tadi dibilang sama Ki Iwan kan, mengurangi antrian itu benar sekali. Karena jangan sampai kita nyiapin operator 10 punya full. Ya, itu dia. Nah, seringnya kan kalau dulu begitu kan? Dulu gitu. Bahkan kita lama di waktu tunggunya kan, dan itu pulsa udah habis tuh biasanya. Ya, itu masalahnya. Makanya kan dibilang Ki Iwan kan, itu bisa menghilangkan, bahkan bisa mengurangi. Hampir mengurangi. Dari 100% bisa 90%. 10%-nya masuk ke CS. Ya. Karena kan memang yang dibilang lolos itu adalah yang problemnya tuh bukan di situ. Misal ternyata bukan pulsanya nggak masuk, bukan jaringannya putus, bukan apa. Hal gitu yang kan. tidak umum terjadi lah. Tidak Ya. umum terjadi. Special Misal, case berarti. Special case itu masuk ke CS. Nah, itu Oke. bisa masuk ke operator, itu lebih gampang. Nah, Oke. Seberapa ribet pengembangan itu? Artinya Sebenarnya- gini, kalau dari Q&A yang udah rutin kan pasti udah dikumpulin tuh. Betul. Based on data yang sering masuk kan. Hmm. Apa aja sih sebenarnya yang sering ini pertanyaan-pertanyaannya, terus itu solvingnya dari kayak CSR apa? tuh semuanya tuh dapat. Berapa tuh. lama sih biasanya ngembangin chatbot? Atau ada- dia akan terus simultan continuously dia terus improvement? Itu terus. Continuously itu akan improvement setiap hari, minggu, bulan, tahun. Karena kan gini, semakin tinggi teknologi, Ya. semakin canggih teknologi akan banyak masalah, Mm-mm. ya kan? Hmm. Ada yang memang bukan masalah yang majority, Ya. tapi ada masalah yang memang minority, minor, tetapi dianggapnya major. Ada juga, Ya. kayak misalkan contoh, Ah. ternyata sinyal nggak masuk. Ini ada kasus nih yang operator merah. Ah. Kalau dia tidak ada pulsa, Ya. 1.000, 2.000, 3.000, Ya. internet nggak jalan. Lah, begitu ya? Iya, padahal dia ada paket internet tuh. Oh iya. Dan Ana datang ke sana, Hah? ke galeri whatever itu ya. Iya. Ya pokoknya Datang, tempat buat customer care-nya customer mereka lah. care-nya Ya. lah. Oke. Tanya, ini saya udah beli pulsa 50.000, saya udah langganan internet, ini udah buktinya. Ah. Tapi saya nggak bisa internet. Dicek sama dia, Oke. wah semuanya jaringan aman semuanya dan lain-lain. Ah. Tapi pertanyaan simpel terakhir, Iya. Bapak punya pulsa nggak? Nggak ada. Itu masalahnya Pak. Harus ada pulsa Pak. Loh, kenapa harus ada pulsa? Karena biar mendeteksi bahwa Bapak itu punya budget. Loh, kok gitu? Iya, itu buat mendeteksi di sistem kami. Oke. Mendingan beli paket data dong. Kayaknya pakai operator itu Paket data. kalau Ana secara pribadi pakai paket data ya lancar-lancar aja sih. Enggak paket data. Hah. Antum beli paket data 50.000, tetapi di saldonya antum nggak ada pulsa sama sekali. Itu nggak bisa. Lucu ya. Tapi harus kalau punya 1.000 bisa. Oh gitu. Nah, saya bilang kenapa? Kok yang kuning enggak? Oh beda sistem Pak. Iya sih, beda sistem, beda operator. Cuman ya itu salah satunya. Nah itu sebenarnya kalau di chatbot itu awalnya nggak ada, tapi sekarang udah ada. Sekarang udah ada. Jadi itu sebenarnya salah satu bentuk improvementnya. Iya. Continuously Itu akan improvement. terus. Itu akan terus. Based on sebenarnya ya karena jumlah kasus lama-lama akan bertambah. Betul. Ya itu kan? masalahnya. Makanya kalau tapi kenapa lucu ya? Maksudnya gini. Karena kan gini, sistem itu kan dibuat dia berkembang. Tapi memang ya itu ya, mungkin karena ada ketidaksempurnaan. Nah, sebagai seorang IT, orang yang bergerak di IT nih, sebenarnya kenapa pada akhirnya memang si sistem itu pasti ada kelemahan unik gitu. Yang kalau bisa dibilang nggak setiap sistem tuh punya kelemahan yang sama. Oke, mungkin dari Ahiwan dulu. Kenapa jadi dari gua? Sisi profesionalisme. Oh iya dong, sisi profesionalisme. Yang namanya software itu kan dibuat sama manusia. Ya pastinya ada apa ya? Mungkin dia pas mengcode, membuat, meng-create, mungkin dia ada kelupaan, ada yang tumpang tindih. Ya itu semua ya pastinya ya terjadi error, pastinya. Nah,
semua sistem tuh pasti ada trouble-nya Iya, lah. ada trouble-nya lah. Iya, ada minus uniknya ada- itu kan nah. tadi. Dan nggak selalu sama kan? Betul, makanya mereka tuh selalu improvement, selalu update. Iya. Jadi begitu ada masalah pasti diupdate. Anak dulu kerja pernah di software, bisnis software adalah A lah. Tetap harus. Itu namanya ada A apa Z? Nggak bercanda. Ya ada lah. Ya nggak usah dibahas. Kalau internal jangan dibahas nih. Nggak usah dibahas. Ya ada lah. Jadi di sana Ana belajar juga. Jadi emang sistem itu software itu tuh pasti ada masalahnya. Oke. Ada yang kalau misalkan dia ada sistem yang nggak ada masalahnya itu berarti bener-bener emang dia tuh kinerja teamworknya emang bagus banget. Oke. Dan trouble and errornya emang dia bener-bener dicek bener-bener banget Quality-nya lah ya. quality-nya. Cuman pasti Tetap akan tetap ada ya. akan ada. Ya. Makanya selalu ada tim yang akan selalu improve. Jadi begitu mereka menemukan error, menemukan masalah, akan mereka ini akan mereka Develop tambah, terus ya, develop terus lagi. ya. Oke. Begitu diupdate itu untuk memperbaiki permasalahan yang sudah ada. Oke. Sampai Windows aja. Ya. Sorry banget, aduh, jadi nyebut merek. Oh iya. Teralat. Jendela. Oh, jendela. Jendela. Ter bisa di bisa. Iya, bisa. Nanti bisa lah itu. Kita Iya. sensor. Ya. Jadi sekelas yang besar aja tuh pasti ada improve, pasti Ya. ada update, ada patch-nya. Iya Itu sih. selalu always. Always tuh ya. Kalau nggak ada update-nya berarti nggak ada perkembangan. Akhirnya begitu stagnan aja ya. Stagnan, orang akan Ninggalin. iya pasti. Ya, Karena nggak ada ya kayak ibaratkan gimana ya? Kalau orang tuh kan pengennya kan aplikasi tiba-tiba makin bertambah. Iya. Lama-lama orang tergantung dengan aplikasi itu. Iya. Anda sudah tahu kan aplikasi apa? Iya. Saya tahu. Tolong Saya bawa tahu. internet jangan bawa sini ya. Saya tahu aplikasi apa. Yang tadinya cuman ya nolong orang kan, Ya, dengan ya. waktunya yang singkat. Ya, yang lama-lama dia menyediakan A, semua-muanya B, semuanya gitu ya. disediakan. Jadi sama dari dia. bisnis logistik, Betul. dari bisnis nganter Betul, orang, logistik betul. sampai ke makanan sekarang. Betul. Bener kan? Kita nggak usah sebut merek karena terlalu banyak aplikasinya. Udah pada tahu lah. Terlalu banyak Udah pada aplikasinya tahu gitu ya. lah. Tapi itu salah satu. Tapi itu akhirnya itu kalau ngomongin itu kan chatbot itu pada akhirnya juga mereka pakai, Mereka gitu kan? pakai, mereka Untuk pakai. selesaiin itu problem-problem komplainan itu kan. Tapi jujur deh, Ana secara pribadi pernah pakai gitu. Dan kayak waktu ngebalikin saldo sih sebenarnya. Oh, heeh. Ya kan emang waktu itu contohnya dikirim dan kurang satu tuh makanan yang dipesen gitu kan. Ya udah komplain aja sih, base komplain, foto, ngikutin prosesnya. Prosesnya. Dan udah kurang dari 1 jam tuh saldo udah dibalikin. Karena memang dong sesuai aplikasinya. laporan. Jangan dong. Nanti Anda jadi pengguna setia. Oke ya. Jangan ya. Ya kita di sini bukan untuk mencari followers dari aplikasi tertentu ya. Kalau mau endorse taruh di sini itu, taruh di sini pasti naikin. Enggak di-spill lagi disebutin belak-belakan. Disebutin belak-belakan. itu contoh ya gitu. Ya, Maksudnya itu contoh itu ya oh jadi itu yang menyebabkan setiap sistem punya keunikan. betul. Itu tadi itu ya. Betul. Nah, sekarang gini. Kalau chatbot kan berarti based on question and answer yang sering banget Betul. terjadi, Q&A yang sering banget terjadi pada satu perusahaan tertentu atau aplikasi tertentu. Iya, betul. Iya kan? Nah, kalau ngomongin big data, ini sekarang sebenarnya lagi rame juga nih kalau ngomongin big data. Orang di mana-mana udah mulai ngekepoin soal apa sih big data. Terus seberapa efektif sih dia dipakai, either itu di bisnis atau mungkin hal-hal yang lainnya ya. Jelasin dulu deh buat teman-teman yang mungkin belum paham. Antum dulu. Antum dulu. Big data dulu. Apa sih sebenarnya big data? Ya ini buat teman-teman yang mungkin masih asing dengan istilahnya, tapi akhir-akhir ini memang big data tuh lagi banyak banget jadi pembahasan. Oke, mungkin Ana tambahin dulu yang masalah tadi. Oke. Di setiap perusahaan IT, software house dan lain-lain itu ada namanya departemen R&D, Research and Development.
Apa gunanya? Jadi research and development ini berguna untuk mengembangkan aplikasi yang dibuat di perusahaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan yang itu. Ya itu. Jadi Oke, kita sama-sama tahu. kalau misalnya mau di-spill tolong ditaruh di sini. Iya. Nah, itu sebenarnya gini. Awalnya kenapa dia pertama nganterin orang? Di situ dia survei. Jadi ada salah satu perusahaan itu yang memang bertugas untuk melakukan survei lapangan. Misal contoh gini, waktu kita nganter orang, ternyata orang itu nggak cuman butuh untuk diantar. Aduh gimana saya belanjaan saya, gimana saya kalau ngorder makanan kayak gitu-gitulah. Iya. Nah, akhirnya berkembang sesuai kebutuhan. Akhirnya berkembang, mulai dari nganterin awal terakhir ya. Awal kedua itu adalah pertama nganterin orang, Ya. kedua nganterin barang, Ya. ketiga itu nganterin Makanan. Ada lagi Sampai belanja ya sampai belanja. di minimarket. Betul. Jangan sampai disebut mereknya. nganterin obat. Oh iya, sekarang bener. Sekarang nganterin Sampai obat juga bisa. Sekarang nganterin Bener. obat. Kenapa? Karena gini, ada satu perusahaan lain, dia bisa sebenarnya, tapi dia butuh aplikasi yang itu. Ya. Nah, itu kan? Nah, Ya. jadi dia kerjasama, jadi bisa mengantarkan obat. Itulah R&D-nya. Jadi memang ada beberapa orang ditugaskan untuk melakukan research and development untuk aplikasi-aplikasi dari perusahaan mereka sendiri. Butuhnya apa sih? Butuhnya apa sih? Pengennya ada apa lagi di situ Betul. fiturnya, bener kan? Itu keterkaitan dengan apa? Dengan big data. Jelasin dulu big datanya. Big data itu adalah suatu apa ya dibilangnya? Big data itu adalah bank data yang mengumpulkan semua aspek, semua sektor dijadikan satu. Servernya sebenarnya kalau dibilang server itu nggak bisa dibilang server fisik ya. Karena gini, kalau dibilang server fisik itu akan satu tempat. Oke. Tetapi kalau kita bilang cloud, Ya. itu bisa di mana-mana. Oke, berarti big data itu dia bisa ngambil resource dari mana aja dong? Sebenarnya, Apakah dia menggunakan sistem online? bukan, big data itulah source-nya. Oke. Jadi kayak misalnya ini ada perpustakaan, kayak kita perpustakaan nasional di Iya, Indonesia. Oke. Itulah big datanya. Ya. Jadi semua orang masukin ke perpus. Oke. Semua orang masukin ke big data. Semua Jadi- orang masukin ke big data lah kalau sekarang Oke, bisa jadi dikenal. kalau ngomongin soal big data nih, ini maksudnya kita coba untuk buat make it simple ya. Jadi kayak orang tuh masing-masing sebenarnya bisa create big data sendiri-sendiri dong. Betul. Bener kan? Betul. Kalau Betul. misalnya memang makanya sekarang ada orang yang fokus pada pendirian company khusus untuk penyediaan big data itu. Betul, ada. Iya kan? Ada. Oke. Ada. Karena Ana juga pernah jadi bukan pihak tim surveyornya, Oke. cuman jadi orang yang disurvey. Kenapa aku begini-begini? Itu dimasukkan Oke. ke big data. Jadi yang dijual itu adalah resource-nya dia ya. Resource-nya dia. Oke. Datanya itu. Ya itu cukup value-nya bagus. Tetapi banyak di Indonesia yang tidak menjalankan itu karena Kalau butuh dulu tuh cost-nya besar. Iya, dulu tuh karena anak banyak bermain di market. Dulu lebih kayak market analisis sebenarnya, market Betul, research ya. Cuma betul. sekarang bentuknya big data. Enggak, market Dan- analisis itu termasuk dalam big data. Iya, dalam big data itu kan. Ya, kalau dulu khusus untuk market analisis tuh ada lagi. Ada. Jadi sekarang udah disediakan semua hal ada di big data itu. Tetapi tidak bisa spesifik ya. Maksudnya Ya. gini. Kalau kita ngomong dalam tanda kutip Google, apakah itu big data? Ya, itu big data bukan? Itu search engine. Itu search engine. Beda. Oke, Kalau kalau Google big data? itu big datanya di dalamnya si Google. Oke. Karena kenapa? Google itu memberikan itu kan dia search engine ya. Iya, search Sama engine. kayak Yahoo, Iya. Bing dan everything itu. Ah. Itu sebenarnya source-nya satu, big data, tapi big data itu tidak bisa diberikan spesifik ke ini nggak bisa. Yes. Karena itu ada dalam satu tempat yang memang kita pun nggak bisa menamakan itu. Karena jatuh gini, kalau kita bilang, enggak itu punya Google, tapi waktu Ana searching di Bing, muncul kok. Muncul juga ya? Muncul juga. Karena Bing itu kan search engine. Iya. Google itu search engine. Tapi Iya. kalau dibilang Google server, nah itu beda ya. Itu karena punya Google dong. Punya Google. Kalau server tertentu Serveran, kan. itu Iya. dia bedanya. Gitu. Makanya kalau dibilang Google Spesifik nggak ada gitu sebenarnya. kalau dibilang nggak ada juga sebenarnya Ada. ya mohon maaf ya, mungkin ada yang komen di bawah Hah. terkait masalah tempat, lokasi dan lain-lain untuk big data itu. Karena Ana bilang kalau bilang big data, kayak contoh Ana di company dengan klien. Klien mau bikin big data. Tetapi butuh source cost yang besar. Iya, benar. Waktu Ana nanya, big data apa? Big data tentang hal mereka yang mereka lakukan.
Oh itu sama kayak perpus. Jatuhnya kan gitu. Iya. Ya kan? Heeh. Emang itu namanya big data. Big data apa? Kumpulan dari source yang memang dikumpulkan jadi satu tempat. Oke. Makanya dibilang kalau misalkan dibilang, oh ini big data ini ya nggak bisa bilang gitu juga. Gitu. Makanya gini, Unclaim berarti dong. unclaim. Kalau dibilang, wah saya punya big data besar, iya, yang lain juga punya. Ya, Bisa aja tinggal adu mana yang lebih lengkap aja gitu ya. big data nggak bisa diadu. Oke. Nggak bisa diadu. Kenapa? Karena gini, antum punya big data, Anda punya big data. Ayo kita adu, nggak bisa. Antum sektornya apa, Anda sektornya apa. Berarti based on sektor. Nah, makanya Based kan on dibilang sektor dong. berbagai sektor, berbagai aspek semua masuk jadi Tapi satu. itu free access nggak sih sebenarnya? Ada yang free access, ada yang enggak. Oh iya, oke. Pernah masuk ke satu Google dari searching sesuatu gitu ya. Berarti itu restricted gitu. Itu memang butuh akses pada akhirnya ya, nggak semuanya juga bisa. Enggak semua. Kayak misalkan contoh nih, maaf Ana potong. Pada saat kita mau melakukan search A, buku A, ternyata buku A itu punyanya Google, Bing nggak akan bisa masuk. Oke, berarti search artinya dari mana dia mencari, artinya dia masuk dari pintu yang mana, menentukan Iya. apakah dia bisa masuk atau enggak. Sama kayak di perpus Oke. ada lorong-lorongnya kan? Iya benar. Lorong hukum, lorong kedokteran. Pada Iya. saat kita masuk ke dokter nggak mungkin kita nemuin di situ masalah sosial, nggak mungkin. Iya. Contoh Oke. gitu. Ya itu salah satu contoh ya, mungkin ada Paling yang nggak dapat lebih tahu, gambaran lah. yang lebih tahu mungkin bisa Iya, komen di boleh, bawah. boleh. Tapi jangan Ditambahin. lupa subscribe dulu. Lonceng. Lonceng juga jangan lupa. Jangan lupa ya. Tetap kerja bos. Tetap. Ya itu ya mas. Jadi big data itu ya. Tapi pada akhirnya memang efektif ya. Maksudnya sekarang kan makanya kalau Ana secara pribadi ngelihat pada akhirnya si ChatGPT itu salah satu yang memanfaatkan big data dengan baik ya. betul. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan search engine nih, Ya. untuk satu pertanyaan yang more spesifik gitu ya, ketika dicari gitu ya, dia benar-benar bisa kasih jawaban yang lebih efektif, yang lebih tepat guna tergantung dari pertanyaannya. Betul. Kalau pertanyaan kita mengarah pada sesuatu yang cukup spesifik, dia akan bisa ngasih jawaban yang juga cukup spesifik gitu ya. Berarti memang itulah unggulnya si AI daripada search engine gitu ya. Kalau dibilang AI itu lebih unggul daripada search engine, AI itu menggunakan search engine. Yes, AI itu memang menggunakan search engine juga Betul. sih. Tapi jawabannya kenapa bisa lebih lengkap? Karena gini, search engine itu gimana kita ngetik, Oke. itu yang keluar. Ya. Kalau AI menggabungkan apa yang dari source-nya mereka yang kita diambil dari search engine, digabung jadi satu. Oh, Contoh, jadi dia misalkan lebih bisa menerjemahkan apa yang sebenarnya pengen dicari sama si penggunanya. Itu dia. Search engine sekarang sebenarnya kalau dilihat, kayak misalkan kita lihat buku A, muncul tuh buku A di sini. Iya, buku tapi A di sini. general banget kan. General. Tapi Kadang kalau kita AI pengen enggak. tahu, contoh misalnya buat orang yang mungkin pengen tahu sesuatu yang misalnya, gua pengen beli sesuatu nih. Itu kira-kira perawatannya gimana ya atau nah itu kalau kita cuman search by search engine itu nggak bisa kasih jawaban yang spesifik kan. Ya, Tapi ketika kita masuk ke si AI itu dia bisa kasih sampai kurang lebih sekitar segini perawatannya, biayanya segini sampai sedetail itu gitu. Untuk pencarian menggunakan si artificial intelligence gitu ya. Ya memang sih ribetnya mungkin kadang-kadang gini. Kalau pakai search engine tuh nggak perlu spesifik gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa nemuin hal yang di luar dari apa yang kita pikirin di awal gitu. Kalau si AI memang more spesifik gitu ya. Kalau gini, kalau di search engine itu kan kita sebetulnya nggak lebih cepat, tapi kita menemukan sesuatu yang aneh-aneh lah. Iya. Jadi kan begitu kita search A, Heeh. kan keluar tuh yang berhubungan dengan si A, keluar semua tuh. Tapi kalau dengan AI itu enggak, dia yang menentukan apa yang bagus buat kita. Ya. Jadi dia langsung, oh ini kita jawab A, dia keluarin A, nggak ada yang lain-lain. Tapi nanti di situ misalkan ada percabangan lagi, misalkan, oh dia butuh nih, misalkan buat inilah buat apa? Contoh gini. Contoh gini, aman apa tahu? Oh yes. Contoh nih, kan dia bingung jawabannya. Apa sih? Jadi gini. Buat kuis apa apalah. Contoh gini, kita membedakan AI sama Google. Oke, jangan yang Google lah, search engine. Contoh, Search engine. pernah nggak antum melihat pada saat menggunakan ChatGPT atau salah satu AI yang lain, pada saat searching laptop 5320 muncul shopping?
Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, Tetapi di search engine ada video, shopping, Iya. image dan lain-lain. Iya, bahkan kadang-kadang harga produk muncul. Nah, Bener itu nggak? bedanya. Sekarang tuh segitu parahnya sih. emang mahal ya? Lagi nyari apa dia nomor Oh, iya. produk? Kan nggak asik banget kan? Iya Gua nggak mau beli, gua cuma pengen tahu. Ini jadi curcol gitu gua. Tapi gila juga sih sekarang ngomongin ads. Udah mulai nggak nyaman gak sih? Masuk ke satu webpage yang pada akhirnya terlalu banyak keganggu sama ads. Ya, Pop-up ads. sebenarnya sih kalau nyaman gak nyaman tergantung ya. Karena gini. Karena kalau misalkan relevan dengan apa yang Anda butuhin, Ya. fine. Tapi kadang ada pada saat kita mau nyari barang A, munculnya barang B. Nah itu. Anda pernah nyari laptop, yang muncul handphone. Lah, Kan mau nggak mau Anda harus beli. itu kan antum tergiur. aja yang nggak tahu beli. Kan tergiur, kan Itu tergiur. antum aja yang nggak tahu beli. Kan tergiur. Kan apalagi ada tulisan diskon 50%. Percuma lagi ya, kacamata kudanya nggak dipakai. Nah. Itu udah lurus liatnya, nggak cabang kemana-mana. Nah, mau gimana pada saat, bagus laptopnya, speknya bagus. Pas lihat, handphonenya lebih bagus nih. Iya, iya. Kapan lagi? Iya, akhirnya beli handphone. Iya. Laptopnya beli juga. Itu dia masalahnya. Jadi double. Double. Iya. Pas lihat tagihan bengkak, Bos. Kalau aneh bukan itu sih, kadang-kadang masuk nih, pengen baca berita doang sebenarnya. Dan itu annoying banget sampai yang Oh, pop iya, up-nya iya. harus Ada juga. ngapusin satu-satu gitu kan. Betul juga. Akhirnya ada search engine muka singa, nggak usah disebutin mereknya, spill kalau mau di spill endorsement di sini. Tetap kerja, Bos. Tetap, ya kan, yang itu gitu. Itu benar-benar nawarin kenyamanan dalam berselancar. Jadi benar-benar ketika masuk ke salah satu web page yang memang lagi butuh banget, cuman pengen baca berita, Iya. nggak pengen diganggu sama ads segala macam, itu nyaman banget pakainya. Lemot nggak? Enggak, Enggak. Bagus berarti. bagus banget. Wah, ini ada iklannya kayaknya. Enggak beneran. Spill dulu. Spill. Mau di spill endorsement. Enggak, tapi bener serius. Itu enak banget dipakainya. Jadi bener-bener yang wah enak nyaman gitu ya. Nggak ke distract sama yang lain-lain. Iya itu gitu dia, kan. itu dia makanya. Tapi kalau kita butuh ads, enggak itu. Iya. Bercanda ya. Tolong kalau mau di-spill. Ada yang kerja di sini. Enggak, tapi memang kalau misalkan itu sih sebenarnya kalau Ana bilang tuh ads itu kadang butuh, kadang enggak. Kenapa? Pada saat mau baca berita, nggak butuh ads nih. Mungkin ke yang itu gitu. Ya. Cuman kalau Ana pengen yang agak sedikit simple, mungkin ke yang Google atau apa gitu kan. Iya. Nah, itu bisa ada ads-nya, Iya, iklannya, dan lain-lain. ada anti block system, ada anti ads juga sih Betul. dia buat block pop up segala macam kan. Cuman kadang-kadang kan memang kita butuh ads yang Tapi istilahnya sebetulnya emang butuh jalan. bener. Tapi kita juga Deketin. kita butuh ads. Ah. Kita butuh ads. Kalau kita nggak di blok, Subscribe dulu, subscribe. kita di blok Ya, itu. lonceng. Ads-nya kita jadi nggak perkembangan Ah. kayak aplikasi baru, handphone baru, ini baru kita nggak akan tahu. Oh, bahkan tinggal masuk ke salah satu apps saja. Mau di spill endorsement dulu. terus aja kayak Nggak, gitu tapi- ya, nggak bisa. Iklan, Bos. Tapi bener, Ana nonton video, Ah, tapi tiba-tiba terus ada dulu Ana blok, iya. sekarang nggak Ana blok. Kenapa? Karena ada beberapa iklan yang ternyata, Ana lagi butuh. Iya. Oh ini aplikasinya bagus. Ah. Antum ngeliatnya di mana di YouTube? Gak Iya. apa-apa, sebut aja kalau. Nggak apa-apa kan, kita channelnya di YouTube. Oh Channelnya iya. di YouTube. Nggak, antum melihat videonya di YouTube. Iya. Iklannya di blok. Enggak Nggak kan? ngeblok. Jangan, nanti Jangan. kita nggak dapat duit. Iya. Gue Kita nggak seneng dapat nih. duit, jangan. Seneng Jangan, nih. kita nggak di blok, tenang aja. Itu tuh seneng tuh. Jangan diblok makanya. Kadang tuh ada kayak ya namanya Harus. orang-orang IT kan, Ya. perkembangan kan Ya, mau lihat kan ada aplikasi Ya. baru-baru apa nih yang Ah. ternyata banyak aplikasi-aplikasi baru yang ternyata tuh emang berguna banget buat kitanya. Tapi di satu sisi ya kita kan jadi tahu, oh ternyata aplikasi itu udah perkembangannya itu udah sehebat ini loh. Jadi nggak ketinggalan apa sih? Ya kalau orang kan kalau terlalu ngeblok gitu kan, diblok kan kayaknya tenang hidup. Iya. Ya tapi nggak sosialisasi perkembangan dan sosialisasinya tuh jadi nggak ada.
berkurang. Jadi makanya maksudnya- perlu namanya. Jadi maksudnya pengen dipengaruhin gitu kan. Iya. Sebenarnya Ya, kalau ads tinggal itu sih tinggal next doang. Apa sih susahnya? kalau ads itu Jauh dari ini. betul. Dari mos Ya, jauh. Ya. Kalau ads itu Anda bilang gini. Kan kadang jangan kan, di skip iklannya gitu kan maksudnya kan. Iya, tolong jangan Ya, di skip kalau ya. mau di skip nggak apa-apa. Jangan di skip. Jangan di skip, Kita tonton kan sampai dibayar habis. ntar. Oh gitu ya. Tonton sampai habis. Nah, kalau Anda bilang sih gini. Kita kan dari beberapa hal kayak dari kenapa iklan itu butuh dan sekarang pertanyaan, apa sambungan dengan iklan dengan AI? Ada ternyata. Jadi kayak misal gini, kita kan pakai keyword misalkan di YouTube, Ya. kita ketik kuy kepoin gitu kan. Ya. Nah, itu kita akan muncul yang lain, tetapi yang bersangkutan dengan kita. Ya. Dengan video yang dilihat, Ya, entah itu judulnya yang sama judul yang sama atau tema bahasan yang sama. betul, itulah gunanya ads-nya. Iklan di situ. Kenapa? Karena gini, kayak misalkan Anda nyari Oh, itu jadi kayak nyiriin juga berarti ya? Hah? Jadi kayak penciri juga pada akhirnya sih. Penciri juga. Jadi ujungnya nanti yang biasa Anda cari itu akan muncul sering. Ya. Misalkan Anda lihat podcast gitu Ya. kan. Yang muncul podcast yang muncul. Podcast, iya, benar. Kalau misalkan Anda lihat anime, muncul anime, muncul Kajian semua benar, gitu kan. benar. Jarang yang muncul kayak misalkan kita ketik kajian, munculnya perang mungkin. Ya. Itu Dia jarang. nyari yang familiar ya. Betul. Si Itu search engine-nya gunanya itu ya. ads ya. Itu gunanya ads. Itu makanya Anda bilang kita kadang butuh, Iya benar. kadang enggak. Iya. Nah, Tadi ads itu niat nggak bagus. beli mobil atau beli mobil, nggak sengaja sih sebenarnya. Curhat. Enggak. Oh enggak. Enggak. Kira curhat. Misalkan ya kajian nih, kajian tiba-tiba ada ustadz yang baru apa gimana kajian yang baru kan mungkin dia mengiklankan apa gimana kan kita jadi tahu Iya. ada yang baru Iya. ada yang Ini YouTuber juga tapi dia ngumpet loh biasanya di belakang layar. Nah, Hari ini kita harus paksa spill. ada di Ini kita depan. harus spill. Tolong ininya jangan lupa subscribe dulu sama lonceng. Nanti kita spill ininya channelnya. Enggak, tapi bener serius. Nah, terus sekarang gini nih. Suggestion dong. Maksudnya kayak gini. Banyak juga dong yang nonton Kuy Kepoin kan nggak semua dari kalangan profesional aja, tapi anak-anak muda juga banyak yang nonton. yang nyasar juga ada Iya, nyasar. ya kan dari search engine Iya, kan, iya, tiba-tiba benar. dia Iya. podcast Iya. lama-lama ketemu Ketemu, kan? oke. Terus ditonton kan Iya, terus benar. berlanjut kan Iya, akhirnya- subscribe iya, lonceng. Nambah iklan. Bilang aja mau di spill. Tolong di spill. Kayak buat teman-teman yang baru mau masuk nyari kampus gini, banyak yang bingung nih ya. anak-anak muda sekarang ketika dia lulus SMA, wah gua kuliah di mana ya, ngambil jurusan apa ya. Saya yang di sana yang ungu. Saya yang ungu. Yang Iya, iya. rakyatnya banyak. Iya. Nah, banyak kan rakyat gue cuy. Rakyat gue lebih banyak lagi cuy. Lu bisa temuin di mana aja. Iya sih itu. Iya. Iya sih. Endorse dulu. Kayak terus enggak. Apa namanya? Oh ya aneh sendiri. Apa namanya? Prospeknya bagus dong berarti ke big data. Iya. Ke apa namanya? Ke pengembangan big data, artificial intelligence dan lain-lain. Benar gak sih? Karena kayaknya ke depan bakalan terus berkembang kan? Betul. Pasti Pasti akan Bakalan terus berkembang. Jadi itu bisa jadi suggestion buat teman-teman ya. Tapi lebih ke technical atau sistem sebenarnya? Sistem informasi sama teknik informasi kan jelas berbeda dong. beda. Ini ke sistem. Sistem. Jadi Karena semuanya perangkat lunak. oke. Software. Berarti S1 gua enggak sia-sia. Soalnya gini, Gue sistem. tolong spill dong S1-nya apa? Satunya. Iya gitu ya. Emang Jadi- semua ke perangkat lunak. Karena kan gini, kalau big data itu kan sebuah data yang Iya, lunak. iya. Nggak ada yang hard. Tapi hardware itu perangkat keras itu adalah penunjang. Iya. Seperti server, Iya. seperti monitor Ya, dan support lain-lain. system aja akhirnya. Support system. Jadi si mainnya sendiri sebenarnya ada di sistem informasinya Ya, gitu di kan. perangkat lunaknya. Di sistemnya gitu betul. kan. Luar biasa sih. Sebenarnya maksudnya sampai berkembang segitunya ya. Maksudnya si artificial intelligence, terus si big datanya, seberapa besar impact itu berpengaruh nggak pada nih Doi sekarang lagi bergelut di bidang bisnis percetakan juga. Yang punya yang punya co-founder ya, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Bukan. penjalanan sistem. Benar sistem. Iya. Impact nggak Kenapa nih? dengan perkembangan teknologi sekarang untuk sekarang orang tuh kan udah bisa design by web based loh.
udah dikasih template-nya gitu kan. Itu mempermudah nggak? Maksudnya gini, banyak nggak pada akhirnya sekarang orang dia udah punya desain sendiri nih, datang ya udah nggak perlu lagi cari orang ahli desain, dengan simple desain aja orang udah bisa bikin logo sendiri. Ya, itu Mempermudah pekerjaan dari itu dong. betul. Tapi impact-nya seberapa besar? Maksudnya kalau untuk perkembangan yang sekarang lagi dijalanin nih untuk percetakan itu. Jadi gimana ya percetakan sama Ya bukan, maksudnya ada impact nggak maksudnya kalau dari perkembangan teknologi yang sekarang, apakah pada akhirnya jadi mempermudah? Kalau dulu orang kan mungkin mau apa harus didesainin dulu gitu kan. Sekarang udah bener-bener bawa desain sendiri. tetap sih masih kalau yang tempat Sekarang nih masih. Oh. Cuman ada beberapa customer itu dia mau menggunakan website, suatu Oke. website. Dia yang akhirnya memudahkan untuk meng-create desain By dia sendiri gitu ya, maunya by kayak si gimana. customernya maunya Iya. kayak gimana. Dan itu sangat memudahkan sekali, sangat ini berguna banget. Yang penting pas dibawa formatnya PDF gitu ya. Formatnya PDF udah tinggal print aja. Iya, benar. Mau di resolusi segede apa juga bisa ya? Bisa Kalau PDF. Tergantung berbayar apa enggak. Free. Free. Berarti kecil resolusinya. Enggak, kalau PDF gede. Jadi Anak gini. pakai tuh. Spill dong. Jangan. Suruh Jadi endorse gini, dulu. itu tergantung ya. Kan ada banyak sekali Iya, ya bener. pasti aplikasi kan. Itu tergantung dari penyedia aplikasinya tersebut. Dia mau berbayar, pas jadi mereka ngedesain udah bagus, pas mau download nggak bisa. Kenapa? Mereka harus Bayar. join atau bayar. Minimal join lah, maksudnya gabung lah. Iya. Gitu. Nah, ada Tapi beberapa yang menyarankan harus yang berbayar ya. Maksudnya gini. jadi gini. Ada yang Kalau untuk bisnis kan. enggak. itu Pasti kalau percetakan Personal pun bisnis juga dong. sama? pasti. Iya. Bos. Jadi kayak mereka tuh jadi memudahkan. Begitu mudah, wah mereka create, mereka udah seneng. Begitu mereka mau download, pilihannya dua. Mau bayar atau enggak, bisa di-download itu hasilnya. Atau yang free tapi formatnya tertentu gitu. Tertentu. Dan biasanya ada watermarknya. Betul. Nah, biasanya ya minimal yang paling yang paling baik, yang paling baik join doang. Ya, sign up Tapi aja ya. Sign up aja. Tapi kalau yang sudah kelasnya udah oke, dia menawarkan banyak sekali template, banyak sekali desain. Iya. Jadi mereka tinggal Bener-bener enak banget lah ya. enak banget, Pakainya nyaman enak banget ya. Makanya enak banget. Enak banget. Yang nggak ya. enaknya terakhir ya. Bayarnya itu ya. udah seneng dengan hasilnya. Harus bayar Harus gitu. bayar Ah, iya, downloadnya. itu dia. Iya, iya. Tapi itu kan ya balik lagi marketing dari suatu aplikasi tersebut. Iya. Benar. Ya, itu buat kelangsungan hidup Iya si dong. aplikasinya itu dong. Iya dong. Tetap. Ngapain ngembangin sesuatu tapi nggak Iya, nggak ada mau yang- gratis terus, Iya, nggak itu dia. bisa. Ntar asik dong kalau gratis terus. Iya, kasihan. Mau di-spill. Jangan. Enggak, intinya sih gini, kalau misalkan untuk dalam perkembangan di kita orang misalnya. Di pihak IT kan paling cuman perangkat lunak ya masih. Tapi nambah susah nggak? Nambahin kerjaan jadi lebih berat nggak sebenarnya? Kalau dari sisi developer ya? Developer itu kan sesuai dengan request. Nah, beda gini. Nah, di sini nih. Software engineering, developer itu kan sesuai request. Iya. Ya kan, misalkan dari customer butuh request A, B, C, Iya, gitu kan. benar-benar. Itu akan dikembangkan. Tapi kalau tidak di request, Ah. bangkrut. Yang nggak ada perkembangan apa-apa karena kan. Betul. Makanya kan ada search, ada R&D. Iya. Itu tugas R&D sama marketing. Biasanya Nah, yang berat tuh tarik dulu mic-nya kalau mau ngomong, tarik dulu mic-nya. Oke. Gue jadi lupa membahas apa. Iya, enggak udah benar-benar. Research and develop biasanya R&D ya, R&D atau yang ente lagi pelajarin apa sekarang? Data analis. Data analis. Sebetulnya yang data analis yang berat kerjanya tuh sebetulnya data analisnya. Jadi data analisnya itu mereka yang mencari. Ente mau buat program A, itu yang ngerjain data analis. Bener-bener nyari bahan-bahannya dia apa tuh ya. semua dia Yang udah sesuai jadi. dengan kebutuhan yang diinginkan gitu ya. Betul, dia udah Oke. nyari, udah mengkonsepin, udah jadi, dia kasih ke tim developnya. Tim Ya, udah kembangin gitu ya. Mereka cuman oke, dapat datanya, mereka yang tinggal ngerjain. Nah, tambahan.
Data analisis itu Sebelum sebenarnya kita tutup bentar di maghrib. betul. Data analisis itu sebenarnya gini. Dia bukan hanya seperti yang tadi dibilang sama Iwan, tapi dia itu juga melakukan analisa data-data yang sudah ada dan menganalisa risiko-risiko yang akan terjadi dan timbul di kedepannya. Gitu loh. Itu yang memang dibutuhkan. Makanya AI, big data, R&D semuanya bergabung jadi satu. Spill dikit. Berarti data analis paymentnya lumayan ya? Gimana ya kalau dibilang tergantung sih. Tapi sebenarnya tergantung dari proyeknya juga ya. Sebenarnya data analisis itu sudah ada. Maksudnya gini, data analisis itu adalah proyek yang sudah ada. Sudah ada atau yang akan ada yang memang kayak misalkan kita collect data semuanya ya kan, dari marketing semuanya, dari R&D semuanya digabungkan jadi satu. Itu yang akan di-develop. Tetapi permasalahannya ada manajemen risiko yang harus dikontrol. Ya. Itu yang paling penting. Memang berat dari posisinya, dari job desk dan lain-lain, itu paling berat. Ya. Masalah harga nanti di belakang. Oke. Sip. Jangan di sini. Bahaya kalau di sini. 1000 digit apa 100 digit? Di belakang. Mantep ya. Iya, siap lah. Jadi coba narangkum nih hasil obrolan gitu. Jadi sebenarnya memang tadi balik lagi ya. Dengan sekian banyak kan masih banyak juga yang orang di sana luar awam tuh. Apa sih big data? Apa sih artificial intelligence? Apa bedanya sama search engine? Hari ini semuanya bisa kejawab gitu kan. Jadi banyak teman-teman juga di luar sana mungkin gue lulus kuliah mau masuk jurusan mana. Paling enggak kalau buat yang mungkin ada minat-minat buat masuk IT, paling enggak dapat gambaran kayak apa dan seberapa besar prospek kedepannya gitu ya. Tapi guys, thank you banget udah mau hadir hari ini di Gue Kepoin. Sebenarnya dipaksa sih guys, kita dipaksa datang, dipaksa ngomong. Iya benar. Enggak apa-apa, bagus. Suruhnya mah ketemu gitu. Ketemu ngobrol-ngobrol. Ini kan ngobrol-ngobrol kan sama aja. Ya tapi kan nggak begitu juga. Nah, tinggal ditunggu aja nomor rekening sama transferan. Oke ya. Sip ya. Jadi teman-teman makasih banget hari ini. Teman-teman Gue Kepoin, semoga obrolan di hari ini juga bisa kasih banyak manfaat untuk teman-teman yang nonton hari ini. Karena nanti kita juga akan memperbanyak ini termasuk dari continuous improvement yang Quick Kepoin juga ya. Kita tidak hanya menghadirkan mengenal tentang secara spesifik belajar tentang spiritual, tapi kita juga mau kasih banyak manfaat di luar sana yang teman-teman juga bisa ambil manfaat yang lain gitu ya. Jadi kita ada bahasan umum dan ada bahasan khususnya juga. Nah, tungguin aja nanti kita akan hadirkan narasumber siapa lagi yang akan memberikan manfaat yang insya Allah selalu bermanfaat ya, karena kita komitmen sama target kita ya, kita memberikan manfaat gitu ya. Mungkin boleh ditambahin sedikit, mungkin teman-teman butuh kita hadirkan siapa tentang apa. Boleh. Kalau misalkan punya spill siapa, mudah-mudahan kita bisa datengin. Tapi kalau punya spillnya apa yang kita butuhkan, ya, misalkan kayak sekarang kita lagi bahas IT. Kebetulan kita bertiga sebenarnya udah temenan lama dan kita di bidang masing-masing. Kebetulan saya dan Akhir Ridwan tuh memang satu bidang, di bidang IT, diundang sama hostnya untuk ngobrol di sini tentang IT. Benar. Nah, siapa tahu dengan teman-teman yang istilahnya butuh misalkan bidang apa, marketing, sales atau apapun yang pengen tahu ya. Mungkin bisa di DM atau bisa di komen di bawah. Nanti kita usahakan hadirkan. Siapa tahu mungkin bisa kita punya teman-teman juga yang memang ahli di bidang itu, kita datangkan. Kita ngobrol langsung, kita kupas abis. Ya, benar. Begitu Pak Haus? Begitu banget. Ya kan? Oke, teman-teman sekalian, sampai ketemu lagi di bahasan Quick Kepoin selanjutnya. Tungguin ada apa lagi. Jangan lupa komen aja di bawah kalau misalnya memang lagi pengen tahu tentang keilmuan tertentu ya. Keilmuan tertentu yang kayaknya ini asik deh Bang buat dikulik gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, spill aja di bawah, di komen aja. Nanti insya Allah kita coba untuk hadirkan narasumbernya gitu ya. Oke, untuk hari ini teman-teman sekali lagi makasih banyak untuk bisa hadir di sini. Terima kasih. Semuanya Kiwan Ahiboy. Sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Untuk itu seperti biasa tetap kita akhiri pembahasan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.